Halo, kita jumpa lagi. Saat ini saya akan membahas tentang pengembangan desain ya. Jadi sebelumnya kita sudah membicarakan di video sebelumnya tentang uh, bagaimana ruang luar itu diolah. Sekarang pada sesi ini saya akan berikan tentang ulasan atau bahasan, yaitu tentang pengembangan desain. Jadi pada prinsipnya desain skematik yang sudah jadi itu harus mengalami proses design development ya, pengembangan desain yang pada intinya untuk membuat desain itu lebih available atau lebih reliable terhadap proses proses nanti operasional oleh pengguna user itu lebih baik, dan meminimalisir tentunya kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi akibat proses desain ini atau proses merancang ini. Nah, di sebelumnya di video ruang luar, pengolahan ruang luar itu saya memberikan beberapa tips tentang mengolah ruang luar. Pada prinsipnya bahwa mengolah ruang luar itu juga bagian dari proses penerjemahan sebuah tematik dari keseluruhan. Maka setelah dalam sebuah site lahan lokasi itu mempunyai tematik yang lebih jelas, tahap selanjutnya adalah harus dikembangkan pada detail-detail yang perlu disempurnakan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita harus melakukan sebuah pengembangan itu? Nah, ini saya berikan beberapa langkah. Sebenarnya banyak yang harus dilakukan ya kalau kita mau membuat pengembangan rancangan itu, karena memang sarannya lebih baik adalah dalam sebuah tim ya. Setelah arsitek in charge-nya itu sudah selesai membuat sebuah konsepsi dasar, tematik dasarnya secara keseluruhan, secara holistik, maka proses pengembangan itu harus dilakukan secara secara terus menerus ya, dilakukan sampai terjadi toleransi yang cukup baik ketika mau dibuat menjadi gambar kerja ya, untuk panduan perancangan di lapangan, atau pelaksanaan, maksud saya pelaksanaan di lapangan. Nah, kita berada di tengah-tengah antara gambar kerja itu dan preliminary design. Ini proses pengembangan nanti menjadi tolok ukur bahwa desain itu bisa lebih menarik atau tidak. Langsung saja saya akan berikan gambaran. Kalau Anda lihat di gambar judul ini ya, samping ini ada sebuah site lokasi yang sudah mendapat tentuan pengolahan tematik yang spesifik, sehingga terbentuk atau tersusun sebuah komposisi seperti di atas. Nah, sebenarnya pola atau pattern yang sudah ada gambar-gambar ini di gambar ini sebenarnya sudah mengalami proses pengembangan menurut saya, karena prinsip dasarnya sebenarnya ada pada beberapa komponen saja, kemudian dikembangkan, didevelop menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nanti kita lihat secara lebih mendetail pada bagian-bagian tertentu. Kalau dari yang kita lihat ini, kita sudah bisa membuat asumsi atau persepsional bahwa
desain ini sudah cukup memberikan inspirasi yang cukup banyak ya, memberikan inspirasi cukup banyak terhadap masalah bentuk dan ruang yang ada di sana. Ya, kita lihat bukan hanya perilaku-perilaku bentuk dan ruang yang regular yang biasa, tapi juga yang irregular, yang tidak biasa pun juga muncul di sana, dan itu membentuk sebuah harmoni, sebuah susunan komposisi yang menarik tanpa meninggalkan mana yang harus ditekankan atau menjadi dominasi aksis, kemudian dominasi bentuk. Semua ada bagian-bagiannya yang bisa berperanan sehingga menjadi sebuah entity ya, sebuah entitas desain yang cukup menarik. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat lebih besar di sini, kita ini gambarnya saya potong separuh dan saya besarkan. Anda bisa lihat di sini bahwa pola-pola yang ada di sini ini semua disusun dengan sebuah komposisi yang cukup kompleks ya, mulai dari bangunan yang besar, kemudian ada bangunan-bangunan kecil, kemudian ada sirkulasi yang berbentuk lajur-lajur aksis, itu adalah sirkulasi ya, termasuk di sini. Ini juga ya sirkulasi, dan ini menyangkut sirkulasi yang ada di bawahnya ya, mungkin ada bangunan-bangunan yang tersangkut di sana. Ini juga seperti itu. Kemudian dan bentuk-bentuk ini adalah trigger atau predecessor, keputusan awal untuk membuat sebuah komposisi ruang yang bisa lebih menarik. Anda harus lakukan itu pada sebuah site itu. Makanya di video sebelumnya saya memberikan bahasan, memberikan instruksi supaya ketika Anda mendesain sebuah objek bangunan, itu harus berpegangan pada site-nya ya, site-nya. Nah, site lokasi itu harus menjadi sebuah bagian yang menjadi totalitas totalitas kemunculan dari sebuah desain. Jadi menjadi bagian ya. Jadi bukan hal yang sisa. Kalau kita lihat di sini semua tidak ada bagian-bagian yang tersisa dan tidak terencana, semua dipergunakan sebaik mungkin sehingga berperanan menjadi sebuah entitas desain yang cukup menarik secara bersama ya. Dan ini Anda bisa lihat bahwa fungsi-fungsinya di sana masih cukup terjaga. Kenapa kok bisa tahu cukup terjaga? Kalau dilihat dari proses sirkulasi yang dibuat sampai tempat masuk, entrance, kemudian bisa parkir dan jalur-jalur ini, meskipun saya tidak memahami benar, tapi ini bisa dilihat sebuah komponen garis yang merupakan pola dari beberapa fungsi yang sudah disetarakan. Kalau Anda lihat, bukan hanya komposisi garis saja yang muncul di sini, ada yang berupa titik, kemudian kumpulan garis-garis yang kemudian ada yang regular di sini ya, ada yang irregular. Tidak irregular itu berarti tidak, iramanya tidak berurutan begitu, tapi bisa jadi tidak sama. Ini seperti garis lengkung ini meskipun sama-sama lengkung, tapi punya radius dan center yang berbeda ya, radius dan center berbeda. Kemudian garis
garis ini, kemudian garis yang muncul bersilangan seperti ini, kemudian garis ini sebenarnya dasarnya adalah sebuah pola-pola yang disuperimposisi ya pada desain ini, ditumpukkan begitu karena dari tematiknya ada beberapa tematik atau komponen tematik yang menjiwai dalam desain ini, dijadikan satu, disuperimposisi, kemudian diolah sebagai garis-garis itu sebagai bagian untuk mengkomposisi secara artistik ya. Komposisi secara artistik apa saja yang ada di permukaan site ini. Jadi ini masih bisa bertoleransi dengan cukup panjang, cukup banyak, bertoleransi cukup banyak kalau Anda bisa melakukannya ya. Karena masih bisa berubah. Begitu juga ini separuh, gambar separuhnya ini saya juga ini ada komponen yang lingkaran, kemudian ada bagian kecil-kecil yang berulang di sini, dan ada yang ditata, kemudian ada yang sangat geometrik sekali kelihatan bangunannya di sini, dan bagian-bagian ini bisa jadi bangunan, bisa jadi komponen ruang luar atau komponen pembentuk ruang yang lainnya. Jadi tidak mesti bangunan ya, tidak mesti bangunan, tapi bahwa garis-garis ini dan susunan geometrik ini adalah cikal bakal dari studi ruang dan bentuk yang ada di site tersebut. Jadi Anda jangan membuat bentuk secara terpisah yang biasanya dilakukan oleh beberapa perancang itu. Sebenarnya juga tidak ada salahnya, cuman menurut saya bahwa perancangan itu harus totalitas dalam sebuah site. Jadi nyawanya harus masuk pada raganya ya di site itu, tidak ada bagian-bagian yang tersisa dan bagian-bagian yang tidak direncanakan. Ini saya perbesar, ini yang B tadi ya, ini B ini kotak kuning ini saya perbesar di sini. Anda bisa lihat betapa kompleksnya ketika kita bisa masuk, dan ini adalah hasil dari proses pengembangan. Anda bisa mendetail satu persatu dalam satu jalur ini, bisa mendetail satu persatu, kemudian yang lainnya juga seperti itu, dan lainnya juga sama ini ya, sama di detail satu persatu. Dan Anda harus membuat sebuah harmoni di sana, jadi Anda explore saja, Anda keluarkan saja semua perbedaan yang bisa muncul di sana ya. Perbedaan yang bisa muncul itu maksudnya Anda berkreasi unik pada setiap tempat. Seperti ini ya, ini ada grid yang ternyata tengahnya juga agak alien, karena sesuatu ya, yang jadi agak rusak di tengah. Kemudian juga ada susunan ini bangunan ini karena meliputi lahan yang cukup luas ya, jadi memang konteksnya ini mungkin masih pada penataan lokasi ini pada area ya, kawasan yang cukup besar. Jadi ini seperti ini berupa bangunan, kemudian bisa taman-taman buatan, dan ini juga bangunan, semua membentuk harmoni masing-masing ya. Ini juga seperti itu, dan saya menyarankan Anda juga melakukan itu, karena proses eksplorasi terjadi pengembangan di sini. Proses pengembangan itu justru di sini yang bisa kita lakukan. Dikeluarkan saja semua proses kreatifnya, dimunculkan, proses uniknya dimunculkan pada tiap pengolahan. Nanti setelah detail itu muncul, kita kembali ke view atau cara pandang yang lebih luas lagi, balik ke site lagi. Jadi kalau pertama kita
berpikir global, kemudian di lokal detail ya, di detail dilengkapi, kemudian ditarik lagi ke global lagi untuk mengkoreksi ya. Memang harus iteratif. Proses desain itu harus iteratif, harus bolak-balik gini, loncat sana loncat sini, dengan parameter yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan view yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda mungkin ya. Jadi akhirnya terjadi sebuah harmoni yang berkarakteristik Anda sendiri. Jadi Anda kalau mau berkarakteristik ya memang harus seperti itu. Jadi kualitasnya, toleransi masing-masing itu terhadap proses pengembangan ini memang berbeda-beda. Nah, tapi justru di situ uniknya ya. Ini seperti yang dilakukan oleh desain ini ternyata juga cukup kompleks dan cukup rumit. Begitu juga ini yang A, yang kotak yang atas tadi ini ya. Ya ini diperbesar tadi, diperbesar jadi yang inilah nih. Nah ini, jadi kita bisa lihat ada proses pengulangan di berundak di sana seperti itu, tapi nyatanya nanti dalam bentuk apa kita bisa eksplor lebih jauh. Kemudian garis-garis ini mungkin saja bisa jadi sebuah jalan atau yang lainnya ya, karena ini kawasan ini cukup besar, cukup gede, meliputi akses-akses yang cukup banyak, dan titik-titik ini adalah bangunan dan sirkulasi. Ini jalan besar, kecil, dan susunan ini. Tentunya ini butuh kreativitas ya, butuh kreativitas Anda untuk membuat sebuah pengembangan gambar seperti ini. Ini masih dalam taraf dalam taraf dari atas ya, side arrangement. Jadi susunan side itu diolah di sana. Nah, ini contoh lain lagi, yaitu kalau Anda melihat ini bahwa ini lebih real. Kalau tadi mungkin ada tahap yang seperti itu tadi, sebagian Anda mungkin masih dalam tahap itu, dan mungkin juga ada tahap ini yang jauh lebih real ya, lebih real. Ini juga melalui proses pengembangan dengan tidak hanya sebuah konsepsi pattern, pola, garis untuk yang tidak 3 dimensi, tapi ini sudah 3 dimensi di sini. Nah, ini juga bisa Anda lakukan dengan studi seperti ini untuk proses pengembangan. Dengan membuat komposisi-komposisi seperti ini, meskipun di sini juga ada komposisi-komposisi yang geometrik, yang regular, saya bilang tadi kotak dan lain-lain, tapi juga digabungkan dengan komponen-komponen yang irregular atau lebih natural ya, lebih natural untuk mengikuti bentuk alam yang agak tidak teratur, seperti ini. Kemudian digabungkan dengan bentuk-bentuk geometrik yang Anda bisa melakukan ini dengan cara membuat ilustrasi yang 3 dimensi. Jadi di situ ada pembayangan di sini kan. Kita lihat ada pembayangan ini menunjukkan ketinggian kan. Ketinggian bawah ini bangunan, ada ketinggiannya. Ini juga ada bangunan lempeng yang dilubangi tengahnya, kemudian bisa tembus ke atas dan meliputi wilayah yang cukup gede, cukup besar sekali. Kemudian susunan ini, dan ya ini komponen-komponen ini, bentuk ini juga disusun bukan tidak disengaja, tapi memang disengaja dengan sebuah komposisi yang antara regular dan irregular tadi ya, antara bentuk-bentuk yang
teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, ini juga merupakan proses pengembangan desain yang bisa Anda lakukan melalui proses yang lebih intensif dalam pola 3 dimensi. Ini coba kita perbesar di bagian ini. Nah, ini bangunan, ini lahan ruang luar, ini juga ruang luar, ini bangunan yang putih-putih ini berarti ada atap bangunannya ya di sana. Kemudian yang berwarna-warni ini adalah lahan-lahannya, yang ini ada sungai, dan ada jalan, kemudian ada vegetasi yang memang disengaja dirancang seperti itu. Kita lanjut berikutnya yang lebih atas lagi. Nah, ini lanjutannya tadi ini juga begitu, meskipun framenya luar itu ada regular kotak, tapi di dalamnya ternyata juga dia menggabungkan dengan intuisi apa sih yang ingin dicapai sebenarnya. Kalau kita lihat semua intuisinya berdasarkan supaya gambaran bentuk dan ruang itu bisa lebih dinamis ya, lebih punya harmoni secara ruang. Nah, ini memang butuh kepekaan dari Anda untuk membayangkan dan membuat desain eksplorasi seperti ini. Tapi bukan juga sebuah kesulitan sebenarnya ya. Yang penting memang harus dicoba ya, harus dicoba. Anda enggak bisa hanya diangan-angan saja, harus dicoba. Meskipun jelek dan harus dicoba semuanya dalam bentuk hasil, harus menghasilkan ya. Saya biasanya kalau melakukan eksplorasi ya saya coba gitu, dan setiap percobaan yang kita buat itu coba selalu dihargai dan jangan dibuang, dan itu karena itu referensi Gosarupa yang kita punya sebenarnya ya, referensi awal ya, referensi awal yang menjadikan embrio untuk kita mengembangkan melangkah lebih baik. Kalau kita tidak ada acuannya biasanya ya tetap restart terus dari awal nanti ya. Anda harus buat, entah itu jelek atau bagus urusannya nanti, karena prosesnya yang lebih penting adalah sebuah proses eksplorasi itu yang harus kita lakukan ya. Seperti ini kita lihat lebih atas lagi ya, ini ada bentuk bulat dan yang ini miring ya, karena aksesnya berbeda dengan yang ini. Nah, kemudian ada rangkaian grid dan rangkaian yang tidak merata seperti permukaan batu yang tidak merata di sini. Nah, ini ide-ide ini dicampurkan ke sana ya, diaduk dalam sebuah tempat dan itu akan lebih menghidupkan sebuah desain ketika kita bisa menyusun itu dengan insting dan intuitif kita. Perlu insting dan intuitif kita, karena semakin banyak jam terbang Anda menyusun ini tanpa harus merusaknya ya, maksudnya dihargai, saya yakin nanti akan terasa itu ya, instingnya itu butuh waktu ya, butuh waktu. Anda tidak bisa instan untuk melakukan ini. Nah, selain melalui proses gambar tadi ya, eksplorasi, Anda bisa melakukan pengembangan bentuk itu dengan melakukan studi model sebenarnya ya, studi model ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Ada selain dia mensketsa, dia melakukan studi model yang juga menyertakan beberapa material-material yang mungkin bisa digunakan. Tidak perlu sebuah bahan yang cukup mahal atau khusus untuk model, enggak. Anda cari bisa
yang menjadi substitusi saja. Yang penting bentuknya dan karakternya mungkin bisa mewakili. Ya, umpamanya Anda punya kardus sisa-sisa itu ya bisa disusun itu ya karena lempeng-lempeng. Kemudian ya batang-batangnya bisa Anda gunakan lidi atau yang lainnya yang bisa untuk ini. Dan yang penting bahwa ini tergantung kreativitas Anda untuk menyusun itu sebenarnya ya, berkreasi untuk menghasilkan, karena intensi ruangnya sebenarnya yang ingin dicapai, yang ingin kita dapatkan itu intensi ruangnya. Jadi intensi ruang itu berarti ketika bentuk-bentuk itu kan kepadatan ya, kita susun lempeng-lempeng ini kita susun, itu intensi ruangnya seperti apa ya, intensi ruang pengaruh kira-kira kita bisa membayangkan lebih real ketika kita dengan model ini jauh lebih real sebenarnya. Dan menurut saya sebenarnya itu jauh lebih universal ya, karena nggak semua orang tangannya bisa lincah untuk membuat ini, tapi kalau dengan model semua orang dengan motorik ini bisa. Cuman yang harus dilatih yaitu intensi ruang, kepekaan terhadap ruang itu harus bisa dapat, dan itu harus dilatih ya. Semakin Anda sering untuk melatih itu ya semakin bagus. Nah, jadi itu tips dari saya untuk kali ini untuk proses pengembangan desain ya. Pengembangan desain bisa melalui sketsa itu tadi dengan teknik-teknik yang khusus, dan bisa melalui model atau model, dan itu harus Anda lakukan secara fokus dan serius ya, dengan semangat kreasi yang selalu mencari pilihan-pilihan yang bisa menggantikan ini. Anda akan bisa mendapatkan sebuah desain yang cukup menarik, yang bisa nanti dibuat dalam dokumen-dokumen yang lebih lengkap dan lebih real nantinya. Oke, itu tipsnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika diperlukan. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya yang lebih menarik dengan bahasan yang lebih komplit. See you.